kesembilan yang telah Allah jelaskan di muka. Dan jangan mengambil jalan hidup yang lain. Wala tattabi'us subula. Kenapa? Karena kata Allah, fatafarraqu bikum an sabili. Karena kalau kalian mengambil selain yang kesembilan itu tadi, maka kalian akan hidup berpecah belah. Kalian akan hidup tidak teratur. Kalian akan hidup tanpa ada Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaatul Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153 telah menyampaikan 10 perintah kepada orang-orang beriman agar mereka ketika menjalani hidup ini berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar ungkapan on the right track. Ungkapan on the right track yang kerap kita dengar di dalam Al-Quranul Karim. Allah jelaskan dalam surah 6 Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 153. Jamaatul Jumat rahimakumullah. Ketiga ayat ini oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di dalam Al-Quran yang Allah turunkan dalam surah Al-An'am, fi Al-An'am ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang isinya berupa perintah yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Hunna ummul kitab, kata Rasulullah, itulah dia inti dari Al-Quranul Karim. Nah, karena dia menjadi inti dari Al-Quranul Karim, maka Rasulullah SAW meminta kita untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat itu kita akan mendapatkan perintah Allah dalam 10 tindakan. Jamaah sekalian, 5 perintah Allah terdapat dalam ayat 151. Kemudian 4 kedua, berarti yang ke-6 sampai dengan 9 terdapat pada ayat 152, dan yang ke-10 itu terdapat pada ayat 153. Jamaah sekalian, mungkin ketika mendengar penjelasan ini kita masih meraba-raba, tapi silahkan nanti setelah kita mendengar secara singkat dari mimbar yang mulia ini,
Kita juga mencoba membuka Al-Quranul Karim di rumah, atau juga yang masih ada waktu ba'da Jumat boleh kita buka-buka. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 10 perintahnya, yang apabila perintah itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam the right track, pada jalur yang benar. Apa kelima perintah Allah yang tadi di muka kami kemukakan terdapat dalam ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Itulah kalimat pembuka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Mari semuanya perhatikan, ada kata ta'alu. Kalau bentuk tunggalnya ta'al, ketika kita memanggil satu orang dalam ungkapan bahasa Arab, ungkapannya adalah ta'al. Tapi kalau yang dipanggil semuanya, maka bentuknya adalah ta'alau. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk memanggil umatnya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Mari aku bacakan kepada kalian hal-hal apa saja yang Allah haramkan untuk kalian lakukan. Nah, inilah jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Jadi perintah yang pertama, apabila kita telah menjadi seorang mukmin, maka Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan kita lebih dari satu, maka artinya kita telah mensekutukan Allah dengan yang lain, dan kita disebut sebagai orang musyrik. Maka kata Allah, alla tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian bertauhid, hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak apapun dan siapapun yang menjadi sembahan kita kecuali Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wabil walidaini ihsana. Bentuk perintah yang kedua adalah agar semua orang-orang mukmin itu memuliakan kedua orang tuanya. Allah meletakkan orang tua sesudah kita dilarang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya jamaah sekalian? Ini artinya bahwa orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup. Orang tualah yang membuat kita seperti hari ini. Ada yang sukses, tapi mungkin saja ketika anak tidak mendengar nasihat orang tua, dia akan gagal. Atau mungkin saja ada orang tua yang justru membiarkan anaknya hidup tanpa bimbingan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, maka perintah yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena alasan kemiskinan. Nah, ini barangkali satu penegasan bagi kita orang tua, agar kita betul-betul mampu membangun sebuah keluarga Islam, keluarga yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kita jalankan bersama, baik itu sang suami, istri maupun anak-anak, sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan Allah, sehingga Allah mengatakan kalian dilarang membunuh keturunan kalian.
Seorang suami tidak boleh membunuh istri atau anaknya, atau seorang istri tidak boleh membunuh suaminya, atau bahkan anak-anaknya. Sejarah mencatat jamaah sekalian, di zaman jahiliyah banyak anak-anak bayi laki-laki ketika dia lahir, tapi sang ayah dan ibu dalam kondisi miskin, terpaksa anak laki-lakinya dibunuh. Sementara ketika lahir anak bayi wanita, mereka merasa wanita hanya akan mempersulit kehidupan mereka. Oleh karena itu di zaman jahiliyah ada budaya yang sangat buruk, yang akhirnya budaya itu dihapuskan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan wala taqrabul fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Kalian dilarang melakukan berbagai fahisah. Fahisah itu artinya kejahatan-kejahatan. Lalu Allah menggunakannya dalam bentuk jamak. Wala taqrabul fawahis. Jangan kalian melakukan berbagai bentuk kejahatan. Para mufassir umumnya sepakat pada tafsir-tafsir konvensional. Mereka mengatakan yang utama dalam kaitan fahisah itu adalah zina. Tapi ketika kita memperhatikan bentuk jamak, wala taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan, maka pengertiannya adalah kita dilarang oleh Allah untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Apakah itu kejahatan seksual, kejahatan sosial, kejahatan ekonomi, kejahatan politik, baik kejahatan itu dilakukan ma dhahara minha wa ma batan. Bagi orang beriman, mereka akan berusaha menghindarkan bentuk-bentuk tindakan kejahatan. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, Allah meminta orang beriman wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Jangan sekali-kali kalian menghilangkan nyawa seseorang kecuali dengan jalan yang hak, dengan jalan yang benar, berdasarkan hukum. Orang beriman tidak gampang tersulut emosinya untuk lalu menghilangkan nyawa saudaranya. Bahkan tidak hanya saudaranya, orang tidak seiman pun dilarang dalam Islam untuk dihilangkan nyawanya. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan kita manusia. Oleh karena itu, sesama manusia kita tidak boleh saling menghilangkan nyawa kita kecuali ada alasan-alasan yang benar. Itulah 5 pertama dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik jamaah sekalian, ketika menjelaskan 5 poin penting bagi kehidupan kita ini, Allah menutup ayatnya zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah 5 perintah yang aku berikan kepada kalian agar kalian mematuhinya, agar kalian bisa memahaminya. Jadi pada 5 pertama ini Allah menyentuh pikiran manusia, Allah menyentuh pikiran orang-orang beriman. Artinya, logiskah kalau orang bertuhan, Tuhannya banyak? Logiskah kalau orang punya orang tua, orang tuanya tidak dimuliakan? Logiskah kalau orang membunuh keturunannya sendiri? Dan seterusnya. Jemaah sekalian, kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan 4 kedua, yaitu yang ke-6 wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian ketika mendapat kepercayaan untuk mengelola harta anak yatim, kalian menyalahgunakannya. Ini adalah bentuk amanah kepada siapa saja ketika mendapat kepercayaan. Ada anak yatim yang orang tuanya meninggalkan harta, lalu kita dipercaya mengurusnya,
maka kata Allah, uruslah dengan sebaik-baiknya sampai mereka dewasa. Apakah itu dalam rangka memenuhi kebutuhan anak yatim atau mengembangkan harta anak yatim, tapi semuanya ditujukan untuk kebaikan anak yatim itu sendiri. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 dan ke-8. Allah gabungkan antara perintah yang ke-7 dan ke-8, kata Allah, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Hendaklah kalau kalian menjadi pebisnis, jadilah pebisnis yang jujur, baik ketika kalian mengukur maupun menimbang. Mengukur mungkin dalam kaitan dagang tekstil, dalam kaitan mengukur tanah panjang dan lebarnya, dan seterusnya. Mungkin pengusaha properti masuk pada ayat ini. Kemudian wal mizan, juga jujurlah ketika Anda menimbang. Mungkin Anda menimbang produk-produk yang Anda jual. Kata Allah, ketika Anda menjual sebuah produk yang berkaitan dengan timbangan, jujurlah menjadi pebisnis. Kemudian yang ke-9, jamaah sekalian, wa iza qultum fa'dilu. Kalau kalian menjadi saksi dalam sebuah perkara hukum, maka jujurlah sebagai saksi. Kalian harus menyatakan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian saksikan. Sehingga ketika kalian berada di muka sidang, maka kalian menjadi orang yang jujur menyampaikan informasi kepada hakim. Demikian juga hakim. Hakim harus jujur ketika dia memberikan penilaian terhadap informasi yang disampaikan oleh saksi. Begitulah Allah mengajarkan bagaimana hidup ini dikelola. Wa iza qultum fa'dilu walau za qurba. Walaupun orang-orang yang terlibat kasus hukum itu dekat dengan kalian, tegakkan kejujuran. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, lalu dengan indahnya Allah menutup ayat ini, zalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun. Demikianlah 4 perintah kedua aku sampaikan kepada kalian agar kalian bisa mengingatnya. Jadi kalau yang pertama la'allakum ta'qilun, yang kedua la'allakum tazakkarun. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, menarik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau 9 hal itu kita tegakkan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, maka kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Itulah dia jalanku yang lurus. Nanti sebentar kita akan membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita merenungkan apa siratal mustaqim itu, maka Allah telah menjelaskan dalam surah Al-An'am ini, siratal mustaqim itu secara global ada pada ayat 151, 152, 153. Maka jamaah sekalian, perintah yang ke-10 adalah fattabi'u. Hendaklah kita menegakkan ke-9 perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu perintah yang ke-10. Fattabi'u wala tatafarraqu. Jangan kalian mengambil jalan yang lain. Wala tattabi'us subul. Jangan mengambil jalan hidup yang lain. Ambillah ke-9 yang telah Allah jelaskan di muka. Dan jangan mengambil jalan hidup yang lain. Wala tattabi'us subula. Kenapa? Karena kata Allah, fatafarraqu bikum an sabilih. Karena kalau kalian mengambil selain yang ke-9 itu tadi, maka kalian akan hidup berpecah belah. Kalian akan hidup tidak teratur. Kalian akan hidup
tanpa ada keteraturan, ketertiban dan sebagainya. Jemaah sekalian, akhirnya pada penghujung ayat ini Allah mengatakan zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah ke-10 perintah yang aku sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian semua, bila kalian berhasil menegakkannya, kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita bisa menegakkan 10 perintah ini sehingga hidup kita menjadi tertata dengan baik dan kita menjadi orang yang bertakwa yang Allah janjikan akan Allah masukkan ke dalam surga. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma al-Fa'ir Rasidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.